Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke materi baru yaitu teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian struktur pada teks prosedur dengan tepat dan percaya diri. Anak-anakku, teks prosedur kaitannya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai umat muslim melaksanakan sholat. Sholat itu kan ada tahapannya. Harus dilakukan secara tartil, yaitu dari awal kita harus melaksanakan terlebih dahulu wudhu. Setelah wudhu, baru kita melaksanakan sholat. Sholat pun kita tidak asal-asalan, tetapi memang sudah ditentukan gerakannya. Nah, begitupun dengan teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan ketika melaksanakan sesuatu atau membuat sesuatu secara sistematis. Seperti itu. Oke. Nah, di antara kalian ada yang sudah tahu belum nih pengertian teks prosedur? Oke. Ini merupakan pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau melakukan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Jadi, teks prosedur ini merupakan langkah-langkah melakukan sesuatu. Di dalam teks prosedur ini dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana sih ketika melakukan sesuatu. Misalkan nih, kita cara membuat terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat. Ketika kita mau membuat mie rebus, kita kan harus melaksanakannya dengan sistematis. Tidak bisa kita tidak melakukannya dengan tidak sistematis seperti itu. Jadi di awal kita harus menyiapkan panci terlebih dahulu, lalu menyiapkan air ke dalam panci, setelah itu tunggu air tersebut hingga mendidih dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan pengertian dari teks prosedur, yaitu cara atau proses dalam membuat atau melakukan sesuatu sehingga si pendengar atau pembaca bisa mengikutinya dengan sistematis dan teratur. Itu merupakan pengertian dari teks prosedur. Oke, tujuan teks prosedur ini menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat mengikuti langkah-langkahnya. Jadi, tujuannya itu sangat jelas ya. Tujuannya itu untuk membuat si pembaca dan si pendengar ini melakukan sesuatu kegiatan dengan langkah-langkah yang tepat seperti itu. Nah, di sini ada 4 jenis teks prosedur. Jadi, keempat jenis ini yaitu yang pertama ada cara membuat, yang kedua cara memainkan, yang ketiga cara melakukan, dan yang terakhir cara menggunakan. Jadi, teks prosedur ini tidak hanya sebuah teks, satu teks saja, tetapi di dalam teks prosedur ini terbagi ke 4 jenis. Nah, bagaimana sih perbedaannya cara membuat, cara melakukan, cara memainkan, dan cara menggunakan? Nah, kalau misalkan cara membuat, ini merupakan membuat sesuatu. Nah, berisi cara membuat isinya. Jadi, biasanya proses membuat berdasarkan kreativitas seseorang. Nah, kreativitas seseorang itu kan berbeda ya. Jadi, benda atau karya yang dihasilkan setiap orang itu akan berbeda juga, seperti itu. Nah, kalau misalkan cara memainkan,
Biasanya kalau cara memainkan itu cara memainkan alat atau musik, seperti itu. Cara memainkan alat, musik, atau cara memainkan sesuatu. Nah, teks prosedur memainkan ini tujuannya untuk memandu seseorang mampu memainkan sebuah alat musik secara tepat, seperti itu. Jelas ya perbedaannya dengan membuat. Kalau membuat itu membuat sesuatu, tapi kalau misalkan memainkan itu berarti memainkan alat musik, seperti itu. Oke, yang ketiga itu cara melakukan. Nah, kalau misalkan cara melakukan, yaitu teks prosedur yang bertujuan memandu seseorang dalam melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Biasanya kalau melakukan ini ketika seseorang mau melakukan sesuatu, misalkan seseorang ini mau melakukan tarian, misalkan tarian Aceh. Nah, ini termasuk ke dalam cara melakukan. Yang terakhir yaitu cara menggunakan. Nah, cara menggunakan ini merupakan bertujuan untuk memandu seseorang agar seseorang bisa menggunakan sesuatu. Nah, kalau cara menggunakan ini biasanya cara menggunakan komputer, langkah-langkahnya seperti apa, lalu cara menggunakan handphone, seperti itu. Jadi keempat jenis ini ada perbedaannya ya. Kalau cara membuat itu berarti membuat sesuatu. Misalkan makanan, membuat mie goreng, mie rebus, dan lain sebagainya. Tapi kalau cara memainkan itu berarti memainkan alat musik, gitar, suling, dan lain sebagainya. Cara melakukan ini seperti melakukan tarian, melakukan senam, seperti itu. Langkah-langkahnya seperti apa sih ketika mau nari Aceh? Langkah-langkahnya ketika senam mau mere itu seperti apa sih? Ini termasuk ke dalam cara melakukan. Yang terakhir, cara menggunakan. Cara menggunakan ini langkah-langkah menggunakan sesuatu. Misalkan menggunakan sepatu itu langkah-langkahnya seperti apa? Atau menggunakan komputer, itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Ini termasuk ke dalam cara menggunakan. Nanti akan Ibu tanya nih kalian semua di WhatsApp group. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini merupakan struktur teks prosedur. Kalian wajib memahami struktur teks prosedur. Nah, di sini ada 4 poin yang termasuk ke dalam struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, di dalam teks prosedur ini terdapat tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan kegiatannya. Seseorang ini mau menulis teks prosedur itu tujuannya apa sih? Misalkan memberikan informasi terhadap orang lain supaya orang lain bisa melakukan sesuatu seperti itu. Dikemas dalam bentuk yang menarik dan tepat seperti itu. Setelah kita mengetahui tujuannya, yang kedua yaitu ada bahan-bahan atau perlengkapannya. Nah, misalkan kita sudah tahu nih, di dalam tujuan itu kita mau memberitahu seseorang untuk membuat mie rebus. Nah, kita harus tahu dulu bahan-bahan atau perlengkapannya apa sih yang kita perlukan. Silakan dirincikan di bagian kedua ini. Misalkan bahan-bahannya ada mie rebus, lalu ada air, misalkan ada bumbu, dan lain sebagainya. Ada sayuran. Terus perlengkapannya apa aja sih? Ada panci, ada sendok, ada mangkuk, dan lain sebagainya. Itu dirinci di bagian kedua ini. Yang ketiga merupakan langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini dijelaskan secara sistematis dari awal sampai akhir. Urutannya harus tepat. Penjabarannya harus tepat untuk mencapai tujuan dari yang sudah disampaikan di awal. Jadi tidak boleh penulisannya itu secara acak, seperti itu ya.
Jadi harus dituliskan secara urut. Kalau misalkan mau masak mie rebus, berarti di awal itu harus apa dulu sih yang dilakukan? Misalkan menyalakan kompor terlebih dahulu, lalu menyiapkan panci, setelah itu pancinya diisi air, setelah diisi air pancinya disimpan di atas kompor, lalu diamkan hingga mendidih, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan secara sistematis atau secara urutan, berurut seperti itu ya. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini merupakan inti dari teks, merupakan simpulan, berisi simpulan atau penekanan diisi. Misalkan nih, bisa juga sarannya di akhir ini. Misalkan mengucapkan selamat menikmati mie rebusnya, misalkan. Ini tergantung si penulis, kekreatifan si penulis. Di akhir itu misalkan selamat selamat menyantap hidangannya, seperti itu. Itu merupakan di bagian penutup. Memberitahu kepada si pembaca atau si pendengar, seperti itu. Itu merupakan struktur teks prosedur. Oke, anak-anakku, jika ada yang ingin tanyakan, kita beralih ke WhatsApp grup ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mohon maaf terlewat satu slide. Ini merupakan pengaplikasian dari struktur teks prosedur. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai tujuan, bahan atau alat, lalu langkah-langkah dan penutupan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Ini bagian atas, menu sarapan super sehat dan kaya serat, dan lain-lain. Ini merupakan tujuan. Lalu, paragraf kedua merupakan bahan-bahan, ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, lalu 200 gram ubi, dan lain sebagainya. Nah, yang paragraf ketiga yaitu langkah-langkah. Ini step by step-nya atau langkah-langkahnya, cara-caranya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penutup. Ini bisa saran atau simpulan. Mudah, murah, dan sekaligus sehat, sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba!